Halo, nama saya Lutfi Sedengkati, NIM 11170219. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Christine Ining Kawak. Kelompok kami memilih bisnis fashion. Perkenalkan, nama saya Hilaria Nulostri. Saya akan menjelaskan ide atau konsep bisnis digital kelompok kami. Nah, ide bisnis ini kami beri nama Fashion is You. Nah, di mana ide bisnis ini memberikan tawaran fashion wanita yang kekinian dan modern. Membuat kami mentargetkan wanita sebagai target utama dari pasaran. Selain itu, kami juga memberikan tawaran berbelanja yang sangat mudah dan sangat membantu untuk para pelanggan, di mana para pelanggan tidak perlu takut akan kerusakan atau ketidakpuasan dari suatu produk. Untuk itu, kami menawarkan dua metode berbelanja yang sangat baik untuk para pelanggan. Yang pertama secara online dan yang kedua secara offline. Online yaitu pelanggan dapat mencoba dahulu baru membayar, di mana mereka tidak perlu takut jika produk yang datang tidak sesuai, karena produk tersebut dapat dikembalikan dan ditukar dengan produk yang baru. Nah, secara offline, para pelanggan yang sudah membeli di store dapat menukarkan produk tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan jika produk tersebut ternyata dalam beberapa hari mengalami kerusakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa bisnis ini layak untuk dijalankan melihat riset dan tren dan fakta-fakta yang ada. Karena wanita memiliki populasi yang begitu banyak, dan juga wanita memiliki berbagai banyak model pakaian yang membuat kami mentargetkan wanita sebagai target utama dari pasaran. Nah, selain itu juga wanita terkadang menginginkan suatu model pakaian, ternyata model pakaian tersebut tidak tersedia di kota atau di tempat mereka tinggal, sehingga membuat mereka membayar lebih banyak untuk mendapatkan suatu produk atau suatu model pakaian tersebut. Nah, sayangnya kebanyakan dari mereka mengalami ketidakpuasan dari produk tersebut, namun produk tersebut tidak dapat dikembalikan karena sudah dibeli. Nah, membuat kami memberikan suatu tawaran yang baik untuk para pelanggan. Mereka dapat mencoba dahulu baru membayar jika mereka membeli secara online. Nah, mereka tidak perlu takut untuk ketidakpuasan dari suatu produk tersebut, dan juga mereka tidak perlu rugi atas produk yang telah mereka beli. Nah, mereka dapat berbelanja melalui media sosial atau melalui handphone, karena mereka tidak perlu membuang waktu yang begitu banyak, tidak perlu membuang uang yang begitu banyak untuk suatu produk, dan ini sangat membantu untuk para pelanggan. Baik, di sini saya Dusi Damayanti akan menjelaskan bagaimana strategi dari fashion issue dapat bersaing dan bertahan dengan kondisi pasar yang terus berubah-ubah. Jadi strategi kami adalah kami akan yang pertama memperhatikan kualitas produk kami. Jadi sebelum kami memasarkan produk kami akan memperhatikan bagaimana kualitas dari setiap produk yang akan kami pasarkan, bagaimana bahannya dan kenyamanannya, agar ketika sampai di tangan konsumen tidak merasa kecewa dan akan ingin membeli lagi, dan menyebabkan konsumen akan terus berlangganan. Kemudian yang kedua adalah kami harus mengenali dari target pasar kami sendiri. Jadi sebelum kami memasarkannya, kami harus mengenali apakah target kami ini apakah sesuai dengan produk kami. Misalnya kami menjual produk fashion seperti baju, kardigan, hoodie. Nah, jadi ini kami targetkan dari usia 17 tahun ke atas dan berbagai kalangan seperti mahasiswa, pelajar, dan juga para pekerja kantoran. Jadi sehingga kalau kami memasarkan produk kami dapat diterima dari berbagai pihak. Kemudian kami harus meningkatkan
kreativitas dan inovasi kami. Jadi tidak hanya berpaku pada memasarkan produk, kami juga harus semakin berkembang dan meningkatkan kreativitas dan inovasi kami. Jadi bagaimana kami meningkatkan kreativitas dan inovasi kami adalah kami menawarkan jasa, yaitu mendatangi customer langsung. Jadi banyak customer itu yang merasa enggan untuk keluar rumah dan tapi ya ingin dilayani, misalnya ingin membeli baju tapi dia ragu di aplikasi e-commerce itu apakah baju ini sesuai dengan display atau tampilannya. Jadi kami juga menyediakan jasa. Kami sebagai penyedia akan mendatangi customer dan akan membawakan jenis-jenis baju pilihannya yang telah ia masukkan dalam list keinginannya. Jadi dia bisa mencoba baju tersebut apakah cocok dengan body badannya ataupun cocok dengan penampilannya, seperti itu. Kemudian kami juga akan melakukan promosi seperti ini. Promosi kami ini tidak hanya untuk meningkatkan bagaimana penjualan kami, tapi agar mampu terus bertahan dengan kondisi pasar. Jadi kami akan menggunakan media sosial, kemudian juga kami akan menggunakan website dan aplikasi e-commerce untuk promosi. Dan kami akan menggunakan fitur-fitur jasa lain yang akan terus kami kembangkan. Kemudian kami akan meningkatkan juga manajemen keuangan. Jadi jantung dari sebuah bisnis adalah itu bagaimana manajemen keuangannya agar menjadikan kayak keuntungan itu jadi modal lagi dan bagaimana pembagian dari hasil keuntungan. Jadi kami akan menggunakan software akuntan. Jadi ini lebih teliti daripada menggunakan yang manual, karena menggunakan aplikasi software seperti ini akan memudahkan sebagai manajer keuangan untuk mengatur dan mengelola keuangannya dan membantu proses akuntansi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya dan memasuki poin implementasi. Bagaimana implementasi dari Fashion Issue adalah kami menerapkan model bisnis digital yang menggunakan situs website, media sosial, dan layanan konsumen. Jadi layanan konsumen ini yang kami maksudkan adalah customer service. Jadi di sini customer service kami tidak hanya mendengarkan keluhan dari customer, tapi juga kami akan menerima konsultasi dari konsumen. Misalnya ia ingin mengkonsultasikan warna apa yang cocok untuk kulitnya ataupun ukurannya seperti apa, karena kebanyakan customer itu dia tidak memperhatikan hal kecil seperti itu. Jadi ingin membutuhkan saran, maka kami akan bisa menerima konsultasi dari customer. Kemudian juga kami juga menerapkan pelayanan coba dulu bayar kemudian. Jadi layanan ini khusus untuk menggunakan pelayanan langsung, seperti misalnya kami akan mendatangi customer dan dia akan mencoba dulu pakaian yang ia gunakan, dan kalau ia merasa nyaman maka dia bisa langsung membeli dan membayar langsung, seperti itu. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh ilustrasi dari pelayanan langsung atau disebut juga dengan coba dulu bayar kemudian. Nah, bisa dilihat sendiri dari ilustrasi ini, ada seorang customer, dia memesan, kemudian dia memilih layanan untuk coba dulu bayar kemudian. Kemudian kami akan menerima notifikasi pemberitahuan bahwa ada seorang customer yang ingin menerima dan menggunakan pelayanan tersebut. Jadi kami akan membuat jadwal dan mengatur konsultasi bagaimana dengan customer, apakah customer bersedia di jadwal tersebut untuk melakukan pelayanan tersebut dan mencocokkan jadwalnya agar si customer bisa dengan siap menerima kami di rumah mereka. Kemudian setelah itu kami akan mengirim pegawai kami untuk menuju rumah customer dan membawa produk-produk list yang diinginkan oleh customer. Jadi di sini customer bisa memilih maksimal 5 produk baju yang dia ingin gunakan. Jadi kami akan membawa produk tersebut, kemudian bisa dicoba, dan dari 5 tersebut juga customer bisa memilih berbagai macam warna yang ia pilih. Jadi customer akan merasa dilayani langsung, seperti membawa dari produk kami ini ke rumah customer tersebut, sehingga customer akan merasa puas dengan pelayanan kami dan akan terus berlangganan dengan kami, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembayaran dari Fashion Issue. Jadi sistem pembayaran Fashion Issue masih dalam
proses pengembangan lebih lanjut lagi. Jadi untuk sekarang kami menerapkan 2 sistem. Yang pertama adalah transfer menggunakan ATM ataupun langsung ke bank, kemudian juga melayani COD. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisa cost benefit dalam bisnis digitalisasi. Bagaimana cara perusahaan kami memahami keinginan serta kebutuhan konsumen untuk dijadikan landasan penentuan harga serta produk yang akan kami produksi untuk memberi nilai lebih kepada konsumen. Sementara itu, dalam penentuan harga jual strategi yang mendasarkan pada produk, kami memiliki beberapa tahapan, yaitu pada tahap pengenalan. Pada tahap ini, harga kami tetapkan lebih tinggi karena menutup biaya desain, riset, atau pengembangan dan biaya pemasaran. Harga tinggi dapat dimungkinkan karena masih kurangnya persaingan yang belum terlalu tajam. Yang kedua yaitu pada tahap pertumbuhan. Meskipun volume penjualan kami berangsur meningkat, pada tahap ini persaingan juga mulai meningkat karena produk sejenis di pasar mulai banyak sehingga harga menjadi sangat bersaing. Oleh karena itu harga kami masih harus ditetapkan tinggi. Yang ketiga yaitu pada tahap kematangan. Pada tahap ini penjualan masih tetap meningkat meskipun masih lambat. Harga mengikuti kompetitor. Dengan kata lain, bisnis kami mulai menerapkan kebijakan price taker, tidak lagi sebagai price setter. Yang keempat yaitu pada tahap penurunan. Oleh karena pada tahap ini penjualan semakin menurun, demikian juga harga mulai diturunkan, maka dihindari kerugian. Manajemen kami harus fokus pada efisiensi biaya-biaya di downstream dan upstream. Di sini saya juga akan menjelaskan risk management. Di mana cara perusahaan kami mengimplementasikan manajemen risiko pada perusahaan dengan melibatkan setiap stakeholder yang terdapat dalam perusahaan untuk mengambil pembentukan kebijakan serta cara menggunakan sistem informasi yang baik dan benar. Pengendalian dari risiko teknologi informasi yang berkesinambungan, beberapa cara yang akan kami lakukan yaitu mengidentifikasi risiko. Yang pertama, risk severity digunakan untuk menganalisis risiko dengan menghitung seberapa besar dampak kejadian mempengaruhi output. Yang kedua yaitu risk occlusion, menunjukkan seberapa sering atau intensitas risiko terjadi, serta menjabarkan skala pengukuran risiko berdasarkan peluang terjadinya. Yang ketiga yaitu risk detection, adalah pengukuran terhadap kemampuan pengendalian atau mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Di sini saya juga akan menjelaskan profit dan revenue yang berkelanjutan terhadap perusahaan kami. Bisnis ini akan mendatangkan profit dan revenue yang berkelanjutan dikarenakan model bisnis yang kami gunakan berbasis sistem dan sudah terintegrasi. Dan produk yang kami pasarkan juga mengikuti perkembangan fashion baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mendapatkan profit dan revenue yang berkelanjutan, kami menerapkan beberapa analisis, yaitu analisis kebutuhan, di mana kami akan selalu memantau banyaknya permintaan dari pelanggan untuk disesuaikan, diproduksi, serta dipasarkan. Dalam segmen pasar yang luas, kami akan mengikuti perkembangan produk yang diminati konsumen untuk kami sesuaikan dengan produk yang akan kami pasarkan. Yang kedua yaitu perancangan, di mana kami akan menciptakan inovasi baru terhadap produk-produk yang akan kami pasarkan. Yang ketiga yaitu implementasi dan pengujian. Setelah proses produksi, kami akan memasarkan produk dan menilai banyaknya peminat yang menyukai produk tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi kami. Yang keempat yaitu evaluasi untuk semua proses pendapatan dan keuntungan agar kami dapat jadikan sebagai bahan evaluasi. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai analisa cost benefit dalam bisnis digitalisasi dan profit dan revenue yang berkelanjutan dalam perusahaan kami. Terima kasih. Kami memilih fashion wanita karena seperti yang kita tahu bahwa gaya atau fashion merupakan standar kecantikan bagi wanita. Oleh sebab itu, produk kami menyediakan fashion wanita yang tren pada akhir-akhir ini. Seperti perpaduan antara baik sport,
dan blazer, boiler, stolder, dan neo-gothic yang tentunya memiliki kualitas kain dan perhiasan yang baik, yang berkualitas, seperti perusahaan-perusahaan ternama seperti Coty dan Amor Pacific. Dan yang kedua, produk kami memiliki jasa pengiriman baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri, sehingga kami dapat menjamin kepuasan customer yang berbelanja di fashion store kami. Sekian dari inovasi ide bisnis kelompok kami, Fashion It's You. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir dari Fashion Issue. Nah, yang terakhir ini kita akan bahas apa? Ya, yang terakhir ini kita akan bahas evaluasi pasar dari Fashion Issue. Nah, di sini kita akan bahas 6 proses bisnis yang akan kita evaluasi. Yang pertama itu ada mengenai administration, selanjutnya ada manufacturing, ada operation, ada marketing, kemudian ada service quality, dan ada brand reputation. Ya, teman-teman, 6 hal ini sangat berpengaruh kepada fashion issue, ya, terhadap pasarnya, terhadap segala-galanya, dan kita akan ulas satu persatu ya. Yang pertama mengenai administration. Kita tahu tadi kita sudah mendengar penjelasan sebelumnya bahwa transaksi yang dilakukan fashion issue itu ada 3 ya. Ada COD, ada transfer, kemudian ada bayar di tempat ya. Nah, sangat disarankan untuk bagian administration ini dilakukan pembukuan sesuai 3 transaksi tersebut. Artinya gimana? Ribet dong ya kan? Nah, ini untuk memperbaiki ke depannya dilakukan 3 pembukuan sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan transaksi yang terjadi ini melalui sistem apa? Apakah COD, apakah transfer, ataupun itu bayar di tempat. Nah, nanti tetap dimasukkan ke satu server di mana sesuai hari pembelanjaannya. Nah, mungkin bisa dicoba supaya kedepannya lebih baik, dan kalau memang belum dianggap belum efektif, masih bisa kita perbaiki lagi, oke? Yang kedua, kita akan mengevaluasi bagian manufacturing. Teman-teman tadi sudah mendengar konsep dari fashion issue ya. Konsepnya itu mengikuti zaman dan mengikuti tren, ya benar ya. Nah, yang kita evaluasi bagian manufacturing adalah sesuai dengan konsep, maka fashion issue harus melakukan inovasi-inovasi tersendiri terhadap produk-produk yang ada di fashion issue. Nah, jadi inovasi ini adalah sesuai kebutuhan konsumen pastinya ya, apalagi mengikuti zaman dan tren. Nah, kita lanjut lagi ke bagian operation. Apa yang perlu dievaluasi? Untuk bagian operation ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk bagian operation kita akan mengkaji lagi mengenai produk-produk yang ada di gudang. Kenapa? Dipastikan produk ini yang dipajang, yang ada di katalog, ada barangnya ada ready stock di gudang. Karena apa? Supaya tidak mengecewakan konsumen ya. Kemudian juga kita perlu memperhatikan operation bagian transfer, COD, dan di tempat pastinya ya. Kita harus memperhatikan produk-produk fashion issue sendiri. Lanjut, kita akan bahas tentang service quality. Wow, service quality. Nah, ini berbicara tentang SDM-nya lagi ya, atau karyawan. Nah, di sini dibutuhkannya pelatihan kepada karyawan. Kenapa? Karyawan pun harus mempunyai integritas yang baik ya kepada konsumen. Bisa dilakukan komunikasi bisnis yang baik dengan cara apa? Senyum, sapa, sehingga konsumen pun merasa nyaman pada saat melakukan pembelanjaan di fashion issue ya. Terutama di bagian sistem online. Mungkin tidak tatap muka, namun sangat disarankan bagi adminnya untuk fast respon ataupun ada kesalahan-kesalahan terjadi buat online atau offline, mengucapkan maaf terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini tadi kita udah bahas service quality, selanjutnya kita akan bahas marketing ya. Marketing. Nah, ini target kita ini kan milenial ya, milenial seterusnya. Nah,
pastinya ini sudah masuk ke dunia internet. Nah, sangat disarankan untuk pemasaran yang dilakukan fashion issue adalah melalui media-media online. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan promosi atau pemasaran melalui koran, majalah, atau poster, pamflet, dan lainnya. Namun lebih dikuatkan di bagian media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Oke, lanjut yang terakhir kita akan bahas tentang brand reputation. Nah, hal ini sangat penting karena apa? Ini menyangkut juga citra perusahaan ya dan merek dari fashion issue sendiri. Nah, evaluasinya sangat disarankan lagi untuk fashion issue adalah untuk melakukan kerjasama kepada usaha-usaha yang dianggap sudah lebih maju atau mampu berpengaruh kepada fashion issue sendiri ya, sehingga banyak konsumen yang tertarik kepada fashion issue. Nah, mungkin itu aja evaluasi pasar yang bisa saya sampaikan. Baiklah teman-teman, berakhirnya pembahasan materi dari kelompok 8 bisnis digital mengenai fashion issue. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 memohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Nah, sekarang teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share video ini. Ditunggu ya. Dah, sampai jumpa.